Halo anak-anak, berjumpa dengan Pak Yadi di sini dalam pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya, bagian pertama untuk part 1, kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, kita akan lanjutkan kembali materi kita, masih pada operasi hitung bentuk akar, yaitu bagian yang kedua, yang kita bahas adalah perkalian dan pembagian bentuk akar. So, tanpa berlama-lama, siapkan tulis kalian. Mari kita mulai. Anak-anak, kita langsung mulai untuk video yang kedua. Bagian yang kedua ini membahas tentang perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, kenapa Pak jadikan satu antara perkalian dan pembagian? Kita tahu bersama ya, perkalian dan pembagian itu saling berkaitan, yang mana pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, lalu bagaimana Pak konsepnya jika kita hubungkan sama bentuk akar? Nah, bisa Anda cermati, di sini ada tiga bentuk eh, bagaimana operasi perkalian dan pembagian dari bentuk akar. Kita akan bahas yang pertama dulu anak-anak, dari perkalian bentuk akar yang paling sederhana, yaitu terdiri dari akar A dikali akar B. Untuk mengalikannya, ya, di sini bisa anak-anak buat dalam bentuk akar panjang begitu ya, sehingga kita bisa kalikan bilangan yang ada di dalam akar. Atau dalam hal ini A dikali B. Nah, kita kalikan hasil dan cari hasilnya, dan jika memperoleh hasil, tentu nanti di akhir akan kita cari akarnya. Tetapi kalau misalkan tidak ada hasilnya atau tidak bisa disederhanakan, ya diamkan saja. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, itu adalah modifikasi dari bentuk yang pertama, anak-anak, di mana kita punya bentuk ada C akar A dikali D akar B. Nah, bisa Anda cermati, ada bilangan di sini yang di luar akar, yaitu C dan D, dan ada bilangan yang letaknya di dalam akar. Lalu untuk mengalikannya bagaimana, Pak? Cara mengalikannya adalah konsepnya sederhana sekali, anak-anak ya. Konsepnya ini kita harus mengalihkan luar, kita kalikan dengan luar ya. Lalu kita buat akar panjang yang bilangan yang di dalam dikalikan dengan yang di dalam juga. Nah, untuk pasang-pasangannya ini jangan sampai tertukar. Kenapa? Karena kalau sampai tertukar, misalkan luar dikali dalam, itu nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Nah, sehingga untuk operasi hitungnya, cara menentukannya, kita kalikan dulu luar dengan luar, dalam dengan dalam. Dan di akhir juga kalau misalkan bisa disederhanakan akarnya, maka silakan disederhanakan. Nomor 3, kita lanjutkan anak-anak. Nomor 3 ini adalah operasi pembagian ya, pembagian dari bentuk akar, yang mana kita punya ada akar A dibagi akar B. Maka untuk menentukan atau bentuk sederhananya, anak-anak tinggal bagi terlebih dahulu A dengan B. Lalu di akhir tinggal dicari nilai akarnya. Dan jika memang bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Nah, dari tiga bentuk ini kita akan coba terapkan gitu ya anak-anak, bagaimana operasi hitung perkalian dan pembagian bentuk akar pada contoh soal yang kita akan bahas bersama. Oke, kita langsung saja. Ini Pak udah siapkan ada beberapa soal dari yang perkalian dan juga pembagian. Nah, untuk soal nomor 1, kita cermati di sini. Ada bentuk akar 6 dikali dengan akar 8. Tentukanlah hasil operasi hitungnya. Nah, untuk bentuk yang pertama ini mengikuti bentuk yang akar A dikali akar B ya, anak-anak ya. Berarti kita tuliskan saja akar panjang lalu 6 dikali 8. Nah, jika anak-anak kalikan 6 kali 8 itu kan 48. Nah, berarti hasilnya adalah akar 48. Nah, tapi apakah sudah selesai? Tentu belum ya anak-anak ya. Akar 48 ini sebetulnya kalau dicari hasilnya pun kan tidak ada. Hasilnya itu yang bisa kita tentukan adalah bagaimana bentuk sederhananya. Nah, cara menyederhanakannya kita akan coba di sini dengan pound faktor yang anak-anak ya, yang sudah kita pelajari. Berarti ini 48 kita turunkan menjadi 2 dengan berapa? 24 ya. 24 kita turunkan, bentuk pound faktornya 2 dikali 12.
Berikutnya 12 turun menjadi 2 kali 6. Dan terakhir 6 turunkan menjadi 2 dengan 3. Nah, untuk angka-angka yang kembar ya kita tuliskan atau kita tandai dulu ya. Dan dituliskan hanya sekali ya. Sekali itu di luar. Sehingga akar 48 sama dengan ya 2 dikali 2 akar 3. Nah, akar 3 ini berarti angka yang tidak punya pasangan kan begitu. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi tuliskan saja 4 akar 3. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Untuk bentuk dari akar 6 dikali akar 8, hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Oke, kita geser ke sebelah kanan, kita bahas soal nomor 2. Nomor 2 kita punya 9 akar 6 dikali 7 akar 12. Nah, ini mengikuti bentuk umum yang kedua anak-anak ya. Yang tadi yang kita sudah cermati, C akar A dikali D akar P. Untuk menyederhanakannya, kita lihat konsepnya adalah luar. Kita kalikan luar ya. Lalu kita buat akar panjang dalam dikali dalam. Nah, sehingga angka-angka yang di luar adalah 9 kita kalikan dengan 7 dalam kurung. Kita buat akar panjang. Yang di dalam itu 6 kita kalikan dengan 12. 9 kali 7 kita tahu bersama jawabannya 63. Lalu 6 kali 12 adalah 72. Nah, kebetulan 72 ini masih bisa kita sederhanakan. Berarti anak-anak harus sederhanakan ya, kita pakai pohon faktornya. Berarti ini 72 kita turunkan jadi 2 kali 36. 36 kita turunkan, faktornya itu 2 dikali 18. 18 kita turunkan, dapatnya 2 dikali 9, dan terakhir 9 anak-anak turunkan, pohon faktornya adalah 3 kali 3. Nah, yang kembar itu adalah 2 dengan 3 ya. Ingat, untuk menyederhanakannya, angka yang kembar hanya boleh ditulis sekali, itu di luar ya. Oke, pertama, tuliskan dulu 63. Kenapa? Karena angka yang di soal itu ya, hasil yang kita peroleh memang 63. Lalu, bentuk sederhana dari 72 adalah 2, angka yang kembar ini kan 2 dikali 3, lalu tuliskan bilangan yang di dalam akar adalah 2. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya pasangan. Tuh. Nah, kalau kita kalikan berarti 63 dikali 6 akar 2. Nah, 63 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara kita kalikan dengan 6. Sehingga hasil kali 63 dengan 6 itu adalah berapa ini? 378 akar 2. Nah, berarti jawaban dari 9 akar 6 dikali 7 akar 12 adalah 378 akar 2. Oke, kita lanjutkan anak-anak ke soal nomor 3. Nomor 3, ini soalnya tentang pembagian bentuk akar. Nah, untuk konsepnya berarti untuk bilangan yang di luar akar ini 12 sama 4. Ya, seperti biasa kita bisa bagi 12 bagi 4 tentu hasilnya adalah 3 anak-anak ya. Lalu untuk yang akar 108 dibagi akar 3 tinggal dibuat dalam bentuk akar besar gitu ya. 108 dibagi 3. Nah, 3 yang di luar tuliskan kembali. Lalu 108 dibagi 3 ini kan hasilnya 36. Nah, kebetulan akar 36 itu kan ada ya, yaitu nilainya 6. Sehingga di sini hasilnya 3 kita kalikan dengan 6 menghasilkan 18. Gitu ya. Anak-anak dapatnya 12 akar 108 dibagi 4 akar 3. Hasilnya bukan lagi dalam bentuk akar, tetapi bilangan bulat, yaitu 18. Nomor berikutnya, nomor 4. Kita punya 8 akar 45 dibagi 2 akar 3, berarti seperti biasa 8 dan 2-nya boleh kita bagi dulu. 8 bagi 2 kan 4 ya.
Lalu yang akar 45 sama akar 3-nya kita bagi dulu. 45 bagi 3. Dan hasilnya adalah 4 akar berapa ini? 45 bagi 3, anak-anak 15 ya. Nah, berarti karena 15 ini bentuk sudah paling sederhana, jadi nggak usah dicari akarnya ya. Berarti jawaban akhirnya adalah 4 akar 15. Oke, terakhir nomor 5 anak-anak. Nah, nomor 5 adalah gabungan ya, antara operasi perkalian serta operasi pembagian. Bagaimana cara mengerjakannya? Kan dalam hal ini perkalian dan pembagian itu sama kuat. Nah, untuk mengerjakan operasi kali dan bagi ini kita dahulukan terlebih dahulu dari ujung kiri baru ke ujung kanan anak-anak. Nah, untuk hal ini kita tuliskan terlebih dahulu ya, dua yang di luar ini kita kalikan dengan, kita buat akar panjang yaitu 27 kita kalikan dengan 32. Lalu kita tuliskan bagi dengan akar 48. Atau biar lebih mudah kita untuk melihat, ini bisa Pak ubah bentuknya menjadi akar 27 dikali 32 kita bagi dengan akar 48. Nah, kita kumpulkan yang bilangan di dalam akarnya anak-anak. Sehingga ini tuliskan saja 2 kali 27 kali 32 dibagi dengan 48. Nah, 27 dikali 32 dibagi dengan 48 itu kita bisa lebih mudahnya kita bagi terlebih dahulu ya, agar nanti angka yang kita peroleh itu lebih kecil sehingga kita bisa gampang mencari hasilnya. Pertama, kita bisa bagi 48 dengan 27 anak. Kita sama-sama coba bagi 3 sehingga nanti akan menghasilkan akar 27 itu menjadi, bagi 3 kan 9 ya, berarti 9 kali 32 dibagi dengan 48 itu kalau dibagi 3 hasilnya adalah 16. Nah, dan ternyata 32 dengan 16 ini bisa kita sederhanakan. Ya, kita sama-sama bagi dengan 16, yang mana hasilnya adalah 32 bagi 16 itu 2. Oleh karena itu, hasil dari operasi hitung ini adalah 2 akar 9 dikali 2. Nah, akar 9 dikali akar 2 ini sebetulnya bisa anak-anak pecah ya. Kita pecah dalam bentuk perkalian bentuk akar ya. Berarti kan 2 kali akar 9 dikali akar 2. Dan secara kebetulan akar 9 itu ada, yaitu nilainya adalah 3. Sehingga ini menghasilkan 2 dikali 3 akar 2. Berapa 2 kali 3? Nah, tentu hasilnya adalah 6 ya anak. Dan akar 2-nya jangan dilupakan. Oke, berarti hasil operasi hitung campuran antara perkalian dan pembagian ini yaitu 2 akar 27 dikali akar 32 dibagi akar 48 itu hasilnya adalah 6 akar 2. Oke, dari seluruh soal yang sudah anak-anak cermati dan kita bahas bersama, semoga bisa dipahami. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita di video part yang kedua. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. See ya.